pilih dulu. Linknya itu adalah yang ini. Kelihatannya Bapak Ibu kalau punya handphone, masa lihat handphone gitu ya, susah juga ya. Saya akan kirimkan linknya di obrolan. Lagi Bapak Ibu nanti kalau mau nanti bisa langsung eh, klik linknya untuk isi formulirnya. Ya, kalau kalau ada handphone lebih ya atau mau di screenshot dulu nanti baru diisi juga boleh. Bebas, caranya macam-macam. Yang mau klik linknya bisa langsung isi, bisa langsung klik di chat ya di obrolan. Kemudian apa bedanya nanas, naga, jamu kristal? Ya dari Pak Sugi ini pertanyaan bagus. Perbedaannya itu adalah dari enzimnya. Jadi promik buah nanas itu memiliki enzim buah nanas. Promik buah naga memiliki enzim buah naga. Promik buah jamu kristal memiliki enzim jamu kristal. Pada saat kita mencoba untuk melakukan transformasi 30 hari ini, maka yang mana saja boleh, tidak harus, oh harus yang varian ini, tidak. Yang mana aja boleh. Ada perbedaan selain enzim adalah aroma. Jadi ada orang yang tidak suka aroma naga, buah naga ya, bukan naga yang keluar api. Ada orang yang tidak suka buah naga, tapi dia lebih suka aroma nanas. Pak Darmawan ini suka aroma buah nanas. Ada orang yang tidak suka nanas, dia sukanya jambu kristal. Ya. Jadi masing-masing orang berbeda. Perbedaan kedua di aroma. Perbedaan ketiga adalah ini berhubungan juga terhadap spesifikasi gangguan kesehatan kita. Contoh, misalnya Bapak Ibu memiliki masalahnya di lambung. Kami sangat rekomendasi nanas karena itu akan lebih booster. Kalau Bapak Ibu memiliki masalah di peredaran darah ataupun gula darah, kami sangat rekomendasi yang jambu kristal. Itu akan lebih booster. Kalau memiliki masalah di, misalnya Bapak Ibu ada yang kena kanker, kami lebih rekomendasi ke jambu kristal juga. Kalau buah naga itu untuk apa? Biasanya kalau misalnya eh, Bapak Ibu mau BAB-nya lebih gampang, bisa pakai yang buah naga. Jadi kami memiliki beberapa eh, tabel, ada tabel mengenai kalau kemarin itu mau buat jus pro pakai buah apa, itu enzim-enzimnya itu berpengaruh terhadap hal ini. Jadi berhubungan dengan enzim sehingga bisa lebih booster. Oke? Oke, ini sudah ya. Saya coba ganti lagi share screen-nya. Kita kembali ke sini. Oke. Ya. Setelah 30 hari, Bapak Ibu, nanti akan ada yang beda. Apakah kita kurusan? Detox umumnya buang-buang seluruh barang-barang yang nggak berguna. Dan biasanya termasuk lemak ya. Jadi kita bisa lebih kurusan. Dan mata kita lebih berbinar. Bedanya adalah orang yang detox kurus tapi matanya nggak berbinar, itu berarti ada yang salah dengan detoxnya dia. Karena mata yang nggak berbinar tuh tandanya tuh nggak fit dan nggak segar dari dalam. Tapi dengan Promik itu ya ya niscaya itu akan benar-benar terlihat perbedaan dari matanya. Kulitnya juga terlihat berbeda ya. Apalagi kalau 6 langkah ini dilakukan itu hasilnya pasti akan jauh berbeda. Oke, eh, selama proses detox 30 hari, apakah bisa minum Promik dengan berbeda rasa? Tidak, disarankan satu untuk 30 hari. Promiknya ya. Jadi promiknya sama terus. Karena kita perlu punya ritme di tubuh kita. Jadi pengontrolan 30 hari strict. Ya, satu hari kalau bolong, satu kali nggak minum ya diulang lagi. Kita perlu strict 30 hari, kita perlu strict jam-jamnya. Beda dikit nggak apa-apa, tapi tetap 3 kali itu. Dan varian promiknya juga strict. Dapat tabelnya di mana, Pak? Oke, Bapak, Bapak kalau Pak Sugi ada ikut grup atau tahu Zoom ini dari mana, Pak? Kalau Bapak tahu Zoom ini dari grup, nanti Bapak di grup boleh chatting, nanti akan dibalas, kita akan berikan tabelnya. Ya, kalau belum masuk grup, nanti boleh japri Pak ya. Silakan, eh, saya berikan nomor WhatsApp saya, nanti Bapak bisa japri, nanti Bapak minta, nanti saya bisa berikan langsung. Kalau bersedia juga saya masukkan ke dalam grup. Barcode-nya untuk apa? Saya nggak ngerti. Baik, Ibu Rosa, barcode itu sama seperti link yang tadi saya berikan. Link Google Form untuk pemesanan. Jadi kalau mau pakai barcode
bisa langsung foto, bisa langsung isi Google Form-nya. Karena dari barcode tersebut biasanya akan diarahkan ke website yang mengisi Google Form. Tapi kalau nggak bisa pakai barcode, QR code ya, lalu mau langsung klik linknya aja, bisa klik link yang ada di jam 21.15 tadi. Oke, kemudian, ini daftar pustakanya, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih memang agak ngebut ya. Soalnya saya sangat concern terhadap orang-orang yang di WITA. Ya, sekarang sudah jam 10 lewat ya. Sama orang-orang yang di Pak, WIT. Silakan. Ibu yang mau bertanya, Pak, silakan. saya Sugi. Saya Oh baru iya, iya. baru hari ini ikut Zoom ini, makanya saya masih bingung. Oh baik, baik. Saya mau dapat, eh, boleh dimasukin ke grup, terus saya kepengen dapat tabelnya untuk kita bisa tahu kita mau minum yang dari buah mana. Baik, Bu. Nanti Ibu boleh chatting ke saya. Ibu tahu Zoom ini dari mana ya? Dari Maria Ong. Oh, baik, baik. Nanti eh, bisa chatting ke saya. Nomor saya sudah ada di sana. Nanti saya akan kirimkan tabelnya. Kalau mau masuk grup, boleh chatting ke saya. Boleh tanya ke Ibu Mariong juga. Oh iya ya, oke. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Mending Ibu Bapak Sugi. Juta yang jelasin, Pak. Masuk grupnya, Ibu. Masuk grupnya. Nggak apa-apa. Iya. Iya, iya. Baik. Boleh dimasukin grup untuk supaya pengen tahu. Iya, iya. Soalnya saya masih sebenarnya bingung dengan enzim-enzim itu, antara perbedaan antara enzim dengan ini nih. Tapi ternyata kan probiotik beda dengan enzim kan. Benar. Mm-mm. Nah, saya mau coba ikut yang detok 30 hari itu ya. Iya, iya. Baik, baik. Nanti Mm-mm. nanti akan kita masukkan juga ke dalam grup. Nanti bisa bertanya-tanya lebih lanjut juga di sana. Iya, terima kasih Pak. Baik, baik. Sama-sama. Sugi Ibu, Pak, bukan Bapak. Iya, iya. Mohon maaf nih, soalnya saya punya teman namanya Sugi juga. Iya, Ya. nggak apa-apa. Iya. Ya, Pak, lanjut. Iya, baik. Ini saya baca Ibu Dewi di obrolan. Saya belum bisa kirim untuk laporan yang tiap hari. Nggak ada KT, kata submitnya. Nanti Ibu boleh screenshot ke saya ya, Bu ya. Nanti saya lihat yang terakhir-terakhir itu apa. Antara submit atau kirim ya. Di antara dua tombol itu. Kalau nggak ada nanti yang terakhirnya apa Ibu boleh screenshot. Nanti bisa chatting ke saya. Nanti saya coba bantu. Teman-teman yang lain ada yang sudah bisa kirim. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Pak, saya mau tanya lagi dong. Kan kata Bapak, yang nanas, naga, sama kristal, jambu kristal itu fungsinya sama. Tapi kenapa harganya beda ya, Pak? Iya kan bahan nanas itu lebih murah Bu daripada bahan buah naga sama jamur kristal. Oh, Iya. jadi berdasarkan harga dasarnya ya? Ya, itu adalah perbedaan yang lain lagi ya. Cuma perbedaan utama kan tadi di segi manfaat. Saya mau tanya gini nih, Pak. Kan kalau Ibu Maria kan bilang dia beli Promix, habis gitu dibikin Pro Juice. Dicampur dengan, jadi Promix itu dicampur dengan buah-buah lain gitu kan ya? Itu untuk membuat produce-nya. Jadi umumnya ada dua penggunaan promik yang diminum. Pertama adalah kita minum langsung promiknya. Dan cara kedua adalah kita buat produce. Nah, pembuatan produce ini kita menggunakan promik, ditambahkan daging buah, ditambahkan air minum, kita fermentasi. Atau kita biarkan 3 hari. Setelah itu airnya itu kita sebutnya produce atau promic Hmm, juice. oke. Nah, Tapi sebenarnya lebih lebih bagus minum Promixnya ya? iya Bu. Cuma kita Oh, tetap kita tetap mencoba untuk lebih moderat Bu, lebih seimbang. Jadi kalau pada saat orang yang memiliki ekonominya kurang bagus, kita sarankan dia buat jus pro karena masih bisa dapat manfaat tapi minumnya bisa lebih banyak. Tapi kalau memang oh. orang yang keuangannya mampu, cukup, maka ya langsung minum promiknya aja. Nah, di sisi lain, bulan ini adalah bulan khusus, yaitu di mana kita ingin mengajak agar 1 bulan ini, bulan November, kalaupun sampai Desember, sehingga 2025 itu kelihatan banget transformasi kita.
kita ingin mengajak langsung untuk minum promiknya transformasi 30 hari. Hmm. Jadi tidak Kan buat kalau jus pro promik, tapi langsung minum promik. ya, tapi kan kalau promik itu kan hanya dari satu buah ya, Pak. Kalau Ya, pro jus itu kan kita mesti nambahin lagi buah-buah yang lain. Nah, jadi tuh gimana tuh saya jadi bingung. oh baik. Nanti pada saat kita membuat produce, kita bebas buahnya. Mau satu jenis buah boleh, mau 5 jenis buah boleh, bebas. Nah, kalau mau satu jenis buah, maka enzimnya cuma satu. Kalau mau 5 jenis buah, 7 jenis buah, maka enzimnya jadinya 7, jadinya 5. Beda-beda. Nah, pada saat kita konsumsi, ya kita dapat lebih banyak perbedaan enzimnya. Jadi ada plus minusnya. Cuma kalau dari Oh, hari ini yang kita jadi sampaikan, adalah kekuatannya, Bu. Jadi kalau Promik itu seperti jenderal. Nah, Promik itu seperti jenderal. Jenderal itu punya tim di bawahnya, yaitu Letnan Jenderal, Mayor Jenderal. Nah, Jus Pro atau Projus ini adalah timnya. jadi sebenarnya Promix itu adalah sebenarnya kayak biangnya gitu ya. Cuman hanya terdiri dari satu enzim. Tapi Ya, kalau yang jus itu biangnya udah agak berkurang, tapi enzimnya yang banyak, begitu ya, Pak? ya sederhananya begitu. Kalau Ibu bikinnya lebih dari satu Ah, buah ya. iya. Iya. Tapi kalau seandainya saya misalnya kan kalau bikin produce tuh kan agak repot ya, mendingan promiknya aja udah langsung. Iya, itu jadi pilihan juga, Bu. Jadi opsi juga, benar. Maksud tapi itu fungsinya sama nggak sama kalau misalnya kalau kita bikin produce kan berarti enzimnya tuh banyak tuh. Makanya pada saat Ah, nanti ibu ibu minum promik, ibu perlu enzim apa mm-mm. nih? Contoh misalnya ibu perlu enzim dari buah mangga. Ya, jadi ibu makan mangga, biasanya minum promik. Oh gitu. Jadi kita tidak usah membuat produce, berarti kita makan buahnya, habis itu kita bikin minum promiknya gitu ya. Bisa seperti itu. Oh, jadi lebih praktis ya. Iya betul. Karena seperti contoh di presentasi yang tadi, transformasi 30 hari ini kita membuat badan kita menjadi wadah jus pro atau Oh, wadah pro iya, jus. iya. Karena apa? Karena kita makan ya makanan yang lebih banyak mentahnya, makan lebih banyak buah-buahannya, itu semua akan difermentasi dalam tubuh kita. Ya, berarti selama 30 hari ini kita sebaiknya sebenarnya hanya makan buah dan sayur ya kalau mau bagus ya. Ya, enggak Bu. Eh, enggak cukup. Itu Oh, nggak cukup. ya kita butuh makanan yang lebih variasi. Namanya tuh bahasa kerennya kuartet nabati kalau Ibu pernah dengar. Jadi 4 sehat 5 sempurna zaman dulu itu sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Jadi yang masih berlaku oleh Kementerian Kesehatan kita adalah Pedoman Umum Gizi Seimbang. Ya, jadi Hmm. PUGS. Di Pedoman Umum Gizi Seimbang ini itu tidak ada kewajiban, itu harus minum susu, tidak ada kewajiban. Jadi 4 sehat 5 sempurna kan, 5 sempurna itu kan harus tambah susu lagi satu. Tapi ini tidak ada Iya. kewajiban lagi. Nah, Oh, gitu. kuartet nabati itu adalah sebuah piramida di mana kita mengkonsumsi biji-bijian atau sereal, kemudian kita Hmm. dikonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan apa lagi satu ya? Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, sama padi-padian ya, sama karbohidrat. Hmm. Nah, Oh, jadi jadi 4 itu kalau kita konsumsi maka eh, cukup lengkap Ibu. Jadi kita makannya tetap bervariasi. oke, oke. Oke deh. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Banyak Baik, belajar. sama-sama. Ya, sama-sama Ibu Sugi. Ini ini ada di dalam apa? Untuk bikin jurnal apa saja yang dicatat? Oh, nanti kalau Ibu Betty kalau sudah masuk ke dalam grup, nanti kami akan berikan link jurnalnya. Itu biasa disematkan di dalam profil atau disematkan di grup WhatsApp. Jadi nanti di sana ada link jurnal. Jadi eh, kalau Ibu mau bikin bebas Ibu. Jadi Ibu bisa tulis makannya apa, isinya apa, kemudian perasaannya bagaimana dan seterusnya seperti 6 langkah tadi. Tetapi eh, lebih mudah nanti Ibu bisa masuk ke grup, ikuti program transformasi 30 hari, dan di sana juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk jurnalnya. Oke, ini saya sore tadi saya sudah isi tadi sore linknya. Apakah saya sekarang boleh isi lagi? Ya Ibu Rosa, kalau Ibu Rosa sudah dihubungi, bebas Ibu. Kalau Ibu Rosa sudah dapat, sudah dihubungi, sudah beli,
ya nggak usah isi lagi. Tapi kalau ibu belum beli, belum dapat, mau isi juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian di dalam Promik ada berapa jenis bakterinya dari Ibu Feni? Wah, ini banyak Bu. Secara empiris itu banyak sekali. Jadi kalau saya bilang secara empiris itu artinya karena kita tidak teliti satu persatu. Karena jenis-jenis probiotik itu banyak. Pada saat kita mencoba untuk teliti setiap jenisnya, itu biayanya cukup besar. Nanti harga Promiknya lebih mahal, Bu. Ya. Tetapi ada beberapa misalnya Thermophilic, Lactobacillus, ada beberapa jenis bakteri yang sudah kita coba ujikan dan ada di sana. Nah, kenapa kami mengatakan bahwa jenis-jenis bakterinya banyak? Karena apa yang bisa dilakukan itu banyak. Sesuai testimoni dari A sampai Z yang tadi, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu jenis bakteri. Bakteri baik ya. Jadi itulah mengapa bahwa di dalam permen itu jenis-jenis bakterinya banyak. Eh, kemudian, Pak, saya sudah isi formnya, tapi belinya bukan sekarang, bolehkah? Boleh. Yang penting ibu udah isi formnya, nanti akan dihubungi sama tim kami sehingga nanti berhubungan langsung dengan tim kami. Ya bayarnya nggak sekarang, ya kan sekarang ini sudah malam ya, Bapak Ibu juga perlu istirahat. Ingat, kita perlu tidur kualitas. Ada batasan ada batasan minum jus pro satu hari berapa banyak? Apa bebas seperti kita minum air putih, tapi kita ganti jus pro? Ibu Dewi, kita minum jus pro satu hari tidak ada batasan. Jus pro ya. Lalu ada yang minumnya sampai seliter, ada yang minumnya sampai 1,5 liter, macam-macam. Tetapi bukan pengganti air putih. Air putih tetap kita perlu minum. Enggak, jadi intinya itu tidak ada yang disebut overdosis. Apakah boleh permen dicampur air atau minuman lain untuk mengurangi rasa masam? Boleh. Saya buat justru nanas keluar banyak gas, apa nggak masalah? Nggak masalah. Gas itu sebenarnya adalah CO2, ya, karbon dioksida. Wah, ini kita mengeluarkan napas, mengeluarkan CO2, menghirup napas, menghirup O2. Ini nggak apa-apa nih, malah kita harusnya keluarin lewat napas, kita masukin terus CO2. Ini kadang-kadang ada orang bertanya begitu. Nggak masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mendengar minuman bersoda, soda itu umumnya adalah CO2. Jadi kalau Bapak minum minuman bersoda, anak kita minum minuman bersoda, itu yang masuk tuh CO2. Jadi CO2 masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang cukup, itu nggak masalah. Malah diperlukan. Tapi kalau terlalu banyak CO2 dalam tubuh kita, itu nggak bagus. Kalau terlalu banyak ya. Tapi kalau nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Pada saat fermentasi, salah satu halnya itu mengeluarkan gas yang bikin ya bergas, ya ada karbon dioksida yang dihasilkan. Dan itu kan rilis, jadi nggak masalah juga. Itu menjawab pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan Pak, tanggapan? Saya persilakan. Ya, Pak lagi Gita. Pak, saya lagi Pak. Oh, Ibu Christine, silakan Ibu Christine. Ya, ya Pak Sebentar Gita. ya Bu Sugi. Ya, Saya baru mengikuti hari hari ini, yang minggu lalu detox ini saya belum terlambat mengikuti. Jadi saya mohon maaf nih mau bertanya. Jadi intinya untuk detox ini tadi selama 30 hari kita melakukan setiap hari minum Promik 3 sendok makan satu kali minum. betul. Jadi satu kali minum eh, 3 sendok makan tambah air 200 mili begitu. Ya, 150 atau sampai 200 mili. Betul. Oh iya, itu 3 sendok ya. 3 sendok. Berarti satu hari 9 sendok begitu. Betul. Oh iya, terima kasih. Sehari Baik. 9 sendok selama 30 hari. Nah, Betul. selama 30 hari minum Promix dan air ini, apakah bisa sudah terlanjur membuat jus pro? Apakah jus pro bisa diselang-selingkan diminum? Boleh. Bisa. Oh boleh. Ya, ya terima kasih. Nah, kalau misalnya tadi kan ada larangannya. Larangannya tadi jangan makan makanan berminyak misalnya, atau kurangi ya, atau kalau boleh jangan sekali kali makan yang berminyak. Terus tidak makan tepung-tepungan, mie, roti, pempek dan kawan-kawannya, begitu kan? Nah, Nah, suatu ketika misalnya, waduh terpaksa nih, terpaksa nyokot gorengan gitu, hari ini gagal melakukan detox. tidak. Berarti Itu Hah? itu tidak gagal.
itu Ya, tidak gagal. Detox itu adalah poin utama langkah pertama adalah kita asup promiknya. ya, Nah, ya. sedangkan makanan tadi itu adalah optimal jika kita kurangi, lalu maksimal Hmm, jika kita tidak makan. Pada saat hmm, kadang-kadang kita tiba-tiba eh, makan atau tiba-tiba ya, diajak ke undangan makan, ya, betul, itu betul, betul. hanya mengurangi keoptimalannya, Bu Mama. Oh, begitu. Mengurangi Jadi, kemaksimalannya saja, tapi itu oh, tidak jadi, termasuk gagal dalam program. Nggak perlu jadi ulang itu. tidak berarti, oh hari ini saya kok terlanjur makan gorengan karena sesuatu sebab. Terus ini harus dibayar hutangnya menjadi 31. Detoxnya 31 hari, enggak begitu, Pak Yuta? Nggak harus begitu. Mau Oh, boleh, tapi nggak harus begitu. oh begitu, ya, ya, ya. Cuma Ya, kita terima kan tahu kasih. bahwa kita tidak maksimal aja, tidak optimal aja, karena kan eh, namanya kan kalau mengurangi itu kan optimal. Kalau ibu tadi Iya, iya. mama bilang tidak makan itu Mm-mm. maksimal, tapi kalau Iya. tiba-tiba makan ya berarti kan nggak maksimal, cuma optimal. Mm. Oh gitu, gitu, gitu. Iya, Ya, ya, ya. Jadi tidak berarti berhutang 1 hari nanti dibayar kemudian gitu enggak ya? tidak harus seperti itu. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Yuta. Akan saya coba. Baik, Ya. baik, Ya, Pak, sama-sama. saya Selamat mau tanya malam. lagi nih, saya baru keinget. Ini Ya, detox ini berarti kita menambahkan bakteri baik ya, probiotik di dalam tubuh kita ya. benar. Berarti beda sama detox-detox yang kayak di Kosamui gitu kan, dia kan ngebersihin usus. Dengan minum Promik juga kita nggak bersihin usus. Oh, jadi sebenarnya kalau dengan detox Promix ini kita minum Promix nggak bersihin usus dan memperbanyak eh, bakteri baik di dalam tubuh kita gitu ya. Iya, Oh ya oke. Ya terima kasih Pak. iya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin mau bertanya? Memberikan tanggapan? Ya, selamat malam Pak Juta. Ya, selamat malam Ibu Restiana. Ya, kami dari Semarang, dari Jawa Tengah ya, yang sudah mengikuti detox hari kelima ini ya, hari kelima ya. Untuk hari ini karena banyak kegiatan memang saya belum update, tetapi masih lanjut dari hari pertama. Ya, evaluasi sedikit untuk saya sendiri. Di hari pertama itu belum terasa. Hari kedua memang ada tadi perubahan-perubahan yang di pencernaan ya. Misalnya BAB-nya lebih encer, tapi bukan karena sakit, itu ya. Lebih encer. Kemudian hari ketiga itu agak lemes malah gitu. Kok nggak melemes bukan arti ini apa ya? Seperti malas gitu ya. Jadi ngantuk gitu. Ajak ngantuk aja padahal nggak biasa di luar kebiasaan kita. Kemudian hari keempat kembali segar lagi. Hari kelima ini ya jauh lebih segar menurut saya. Jadi kemarin mulai hari Sabtu, Minggu, Senin ini kebetulan kami ada kegiatan di luar kota nonstop sampai malam-malam terus badan tetap aja segar. Ya artinya untuk itu untuk saya. Nah, kemudian evaluasi untuk tim kami dari Jawa Tengah ya Pak. Terima kasih udah banyak ini masukan-masukan dari testimoni ataupun masukan bimbingan dari Bu Ipon langsung di grup kami sehingga membuat banyak yang makin termotivasi. Tadi untuk menjelaskan menegaskan bahwa apabila satu kali lupa maka diulangi lagi. Nah, itu yang mungkin lebih lebih kita motivasi lagi Pak untuk teman-teman agar lebih intens ya atau lebih serius untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi. Di saya dengan suami saya aja hari ketiga dia udah gagal kembali hari pertama lagi. Terus hari keempat udah lengkap lagi, hari kelima udah ini lagi tadi nggak bisa siang hari karena kami pisah acara, dia nggak ngantongi Promik. Jadi saya yang kalau di tas saya selalu sudah ada untuk 1 hari untuk 2 orang, tapi dalam kegiatan yang tadi siang
tidak bawa. Nah, ini mungkin contoh yang masih kurang baik ya. Mungkin kalau suami istri yang sama-sama, ya jangan lupa punya pasangannya juga diberikan gitu Pak Juta. Nah, untuk teman-teman dari Jawa Tengah, ayo tetap semangat. Dan teman-teman di seluruh Indonesia, kami sendiri merasakan bagaimana bugarnya ya, bukan hanya sekedar sehat lagi, bugarnya setelah mengkonsumsi Promix secara rutin, nonstop selama 1,5 tahun. Indikatornya yang paling ilmiah adalah hasil labnya itu betul-betul sempurna. Kalau orang labnya bilang 99, maka betul-betul tidak ada hambatan di cek cek lab ya, cek laboratorium lengkap. Untuk perasaan yang update-nya setiap hari, powernya itu betul-betul ya mungkin kalau boleh dikatakan kembali seperti di usia 50 ya atau sebelum masuk 50. Karena setelah usia 50 dulu saya sudah mulai turun grafiknya ini untuk ya satu mudah capek waktu itu masih dinas ya. Kemudian terkadang kalau habis kerja banyak ya udah susah tidur kemudian kerian. Nah, ini justru kembali posisi di bawah 50 menurut saya. Tidak mudah capek, tidak capek-capek, tidak masuk angin, tidak nono keri-kerian ya. Apa itu kerokan ya? Kalau bahasa apa itu dikeri. Ya, Kalau dikerok. jadi tidak ada ya. Kemudian saya juga mengamati ya setelah eh, banyak atau rutin mengkonsumsi itu rambut tidak rontok ya. Kemudian tekstur kulit lebih halus ya, lebih kencang di wajah. Mungkin saya pikir ini Bu bukan Lestiana kebetulan makin ya. glowing. Oh ya, lebih glowing, lebih mudah berarti ya. Tidak sadar berarti atau karena semangatnya ya, keikhlasannya Lebih udah kinclong mukanya sekarang. ber saya memposisikan Promik ini adalah anugerah dari Tuhan kita yang Maha Kuasa untuk dunia. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik untuk kesehatan kita, maka kita di pihak yang rugi. Detox yang dibuat oleh Pak Juta dengan Bu Ipon ini merupakan momentum bagi kita untuk betul-betul mengenal diri kita ya, mengenal diri kita. Kalau saya 1,5 tahun itu masih nonstop minum, tapi gantian jus pro, promik, jus pro promik, mana menurut feeling saya. Tapi detox ini membuat konsistensi untuk kita lihat perubahan yang signifikan. Saya ingin merasakan itu, jadi saya betul-betul menikmatinya ya. Saya bukan hanya lebih dari bersyukur dan menikmatinya. Karena tadi anugerah. Kalau anugerah itu kita sudah tahu anugerah, adapun di samping kita kalau tidak melakukannya atau tidak mengambilnya, kalau itu berupa minuman tidak kita minum, berupa makanan tidak makan, maka sia-sia juga ada di hadapan kita si anugerah itu. Jadi monggo dengan semangat bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta memberikan akal budi ataupun kesempatan kepada Pak Budi sang penelitinya untuk kita semuanya untuk dunia. Baik untuk manusia nanti dan untuk lingkungannya melalui ulangi biospromik. Kalau Juspronya hari ini kita diajak bersama-sama, yuk ajakan ini jangan kita tunda ya. Ajak teman-teman kita, keluarga kita yang kita kasih, kita sayangi untuk ikut. Jadi yuk kita selesaikan detok ya tahun 2024 menyongsong 2025 dengan maksimal. Terima kasih sehat tanpa obat dengan rasa syukur atas anugerah Tuhan. Selamat malam Mantap. Pak Cita dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Ibu kalau boleh tahu saat ini usianya usia berapa Ibu? Biar teman-teman bisa dengar. 60, makanya 60. saya bilang satu tahun 60. terakhir. 1 tahun terakhir, jadi power saya itu seperti di bawah 50. Karena 25. waktu saya 50 itu, maaf ya untuk bapak-bapak, saya kebetulan usia haidnya agak panjang, jadi 53. Disitulah titik titik puncak krusialnya
turunnya drastis dulu kondisi fisik fisik ya. Walaupun semangat tetap tetap oke, tapi fisik tidak cukup hanya semangat tanpa didukung oleh kondisi fisikis, fisik dan psikis kita yang baik. Nah, latar belakang saya dari atlet ya, atlet lari dan atlet judo. Rupanya cedera-cedera saya, cedera di kaki, di lutut, di mata kaki semua pada saat kita bertanding dulu masih muda, itu munculnya pada saat kita menopause. Ketika hormon-hormon atau sebagian besar terutama perempuan menopause hormon yang eh, hilang itu langsung mempengaruhi semuanya dan seperti kita apa ya? Seperti kita itu ada kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup, dalam kondisi fisik kita. Nah, bersamaan dengan itu, waktu itu jabatan yang kebetulan di posisi-posisi strategis. Jadi kita imbangi dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang enak sebenarnya, tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Juta tadi, ya bablas semua karena apa? Mungkin metabolisme tubuh tidak maksimal, akibatkan probiotik yang baik di tubuh kita sudah berkurang. Kalau enzim-enzimnya saya masukkan melalui asupan waktu itu ya, upaya saya adalah asupan enzim dari buah-buah bahkan sari buah itu saya lakukan. Kalau hidup organik saya sudah lama, tapi untuk perbaikan konsistensi dari probiotik yang baik itu, mikroba yang baik dalam tubuh itu, baru setelah saya mengkonsumsi atau meminum eh, Promik itu, baik itu Promik maupun turunannya jus Promik, saya betul-betul rasakan perubahannya. Sebenarnya sudah melebihi dari T30 itu, karena saya sudah melebihi 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih saya sudah merasakan bagaimana dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya merasakan perubahan yang sangat signifikan. Mungkin bagi orang yang pernah ketemu saya pada usia 55 lah gitu. 55 bagaimana kaki saya bengkak. Jadi setelah menopause itu kekurangan hormon itu kaki saya tuh membengkak seperti kaki gajah. Maaf ya Pak, Bapak Ibu. Seperti kaki gajah. Jadi dipencet gitu tidak mau kembali. Jadi kalau katanya tuh dulu kayak beri-beri. Tapi bukan, dicek semua labnya enggak seperti itu. Jadi ya kacau lah labnya gitu. Kacau walaupun saya udah berusaha untuk olahraga rutin maupun meminum multivitamin yang mahal-mahal. Kemudian tiap hari kalau di mungkin ya kalau ada di sini polisi atau pejabat yang kita kalau sudah masuk di pejabat utama tiap pagi kita akan diperiksa dokter mulai dari tensi, kondisi fisik semua baru siap kerja. Nah, itu sudah saya alami kurang lebih 7 tahun sebelum pensiun pada usia 53 ya 52 53 disitulah dropnya kondisi namun saya tetap berusaha mengimbangi tetapi nyatanya memang bisa lewat sampai dengan pensiun tanpa opnam, tanpa ini enggak. Tetapi eh, nggak bisa dibohongi bahwa labnya itu kadang kolesterolnya yang naik lah, asam urat yang naik lah. Kalau gula memang tidak pernah, tetapi ada kolesterol HDL-nya yang tinggi lah, trigliseridnya yang naik lah, ada terus nggak bisa stabil. Nah, dengan saya minum Jus Pro atau Promik dan turunannya Jus Pro itu selama 1,5 tahun, 3 kali lab, HDL saya itu di atas 70, di atas 61. Jadi 61, kok sekian, terus pernah sampai 76. 76. Jadi power saya betul-betul eh, fight gitu ya. Jadi menurut saya tuh kalau saya bayangkan saya bandingkan pada usia sebelum usia 50 tahun. Mungkin di antara 45 sampai 50. Jadi sampai saat ini lari ataupun mengerjakan karena kami di sini kebun percobaan itu percobaan biospromik itu eh, harus diurus tiap hari, sementara tenaga kita masih terbatas. Jadi kamilah yang mengerjakan 1 hari minimal satu orang dari pekerja itu 5, 6 sama kami, minimal 1 pohon dibersihkan.
saya 2 jam itu bisa membersihkan 5 sampai 6 pohon. Itu tidak capek-capek, tetap semangat. Itu Pak Juta maksudnya. Jadi usia saya sekarang 60 mau 61. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Restiana. Ini luar biasa. Nah, ya memang Bu, salah satu kalau Ibu udah merasa tiba-tiba HC-nya adalah ngantuk di siang hari, berarti Ibu overwork Bu. Kurangi lagi kegiatannya sedikit Bu. Itu Iya, iya, iya. kelelahan. Terima kasih. Promik itu Betul. pasti mencoba untuk menstabilkan, menetralkan. Jadi kalau udah ngantuk itu pasti overwork. Harus dikurangi kegiatannya. Gitu. Baik, ini saya coba Terima kasih. ya, sama-sama Ibu Restiana. Untuk perbaikan nutrisi anak yang tidak ikut proses transformasi 30 hari, baiknya Promik diberikan berapa sendok per hari, Pak? Anak-anak boleh ya ikut T30 ya, juga boleh. Tapi kalau misalnya tidak ikut T30, memperbaiki nutrisi anak, ya, 1 sendok juga nggak apa-apa. 1 sendok ya. Kemudian, saya minum Promik pagi hari, perut merasa mulas dan kemudian seperti diare. Bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, lanjutin aja, Pak Kianto. Nggak akan berlangsung lama. Kalau untuk yang fatty liver lebih baik Promik yang nanas, jamu kristal atau buah naga. Terima kasih. Jamu kristal. Fatty liver pakai jamu kristal. Baik, Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada lagi ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Baik, jika tidak ada, maka saya tutup. Oh, ini dicampur air berapa banyak? Oh, campur air segelas, Bu ya. Promiknya nanti campur air segelas. Soalnya kalau bayangan saya tuh anak tuh beda-beda ya. Bu Resena punya anak pasti udah nikah. Saya punya anak Iya. masih kecil. Jadi ini anak nih anak usia berapa ya? Apa SMP, SD? Tetapi ya kalau memang anaknya SD ke bawah nggak apa-apa, 1 sendok makan juga boleh. Kalau anaknya udah gede-gede ya ikut aja T30. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas ke kehadirannya pada malam hari ini. Semoga malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali eh, inspirasi, sharing-sharing dari teman-teman yang lain. Kemudian kita tetap perlu ingat bahwa tubuh kita ini bukanlah tanggung jawab istri kita, bukanlah tanggung jawab suami kita. Tubuh saya adalah tanggung jawab saya. Jadi kalau kita memang ingin mengajak saudara kita, pasangan kita untuk program transformasi 30 ini, maka mereka juga perlu memiliki niat yang sama. Mereka mau nggak? Karena ya mereka yang akan transformasi, maka mereka juga perlu 6 langkah ini perlu benar-benar disiapkan. Kita bisa saja sih siapin ke mereka promiknya, makanannya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita atur. Mentalitas mereka kita nggak bisa atur. Pikiran mereka kita juga nggak bisa atur. Tetapi kalau itu tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka nggak maksimal. Bisa sih, cuma tetap nggak maksimal. Jadi kembali lagi adalah kita banyak sekali sisi-sisi spiritual dalam kita transformasi 30 hari. Apakah konsistensi kita, mental kita, dan seterusnya banyak hal yang berhubungan. Dan ini akan membentuk tidak hanya tubuh kita, tapi juga pribadi kita, karakter kita, mentalitas kita juga akan terbentuk. Nah, kami mengharapkan sebarkan program transformasi ini ke lebih banyak orang, karena ini benar-benar akan mengubah kehidupan masing-masing orang dari sisi fisik, dari sisi mental, maupun dari sisi spiritualnya. Begitu, dan terima kasih. Pada malam hari ini kita semua sangat senang, banyak sekali yang berkumpul, bertanya-tanya. Saya ingin menyampaikan bahwa mari kita cintai kehidupan kita dan juga kita cintai kehidupan yang lain. Marilah kita lindungi hidup kita dan kita lindungi juga kehidupan yang lain. Mari kita muliakan hidup kita dan kita muliakan kehidupan yang lain. Dengan demikian, dunia kita akan menjadi a better place, ya, tempat yang lebih baik lagi untuk sekarang dan generasi kita, generasi anak-anak kita berikutnya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Saya akhiri Zoom ini.